Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Syafrida Azahra dari kelas reguler 21A Prodi Akuntansi. NPM saya 2015-1052. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, sebelum lanjut ke materinya, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas. Yang pertama yaitu apa itu kurva permintaan, yang kedua apa itu kurva penawaran, yang ketiga contoh kurva permintaan, yang keempat contoh kurva penawaran. Nah, di sini akan dibahas pertama kali tentang kurva permintaan. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope-nya negatif. Nah, dapat kita lihat di sini dari titik A menuju titik H itu menurun. Nah, itu yang diartikan sebagai slope negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Slope negatif ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Di sini dapat kita ambil contoh tentang penjualan cabai merah. Nah, pada titik A, penjualan cabai merah itu pada kisaran harga 10.000 dan permintaannya itu adalah 15 kg. Kemudian pada titik B, kisaran harganya itu 9.000 dan permintaannya itu 20 kg. Pada titik C, kisaran harganya itu 8.000 dan permintaannya itu 25 kg. Nah, dari ketiga contoh ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin rendah harganya, maka semakin tinggi permintaannya. Semakin tinggi harganya, maka semakin rendah permintaannya. Itulah yang dikatakan bahwasannya hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Semakin murah harga yang kita tawarkan, maka akan semakin tinggi permintaan dari pasar kepada kita. Dan semakin tinggi pula harga yang kita tawarkan, maka akan semakin rendah permintaan pasar kepada kita. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran. Nah, jika kita mempelajari kurva penawaran ini, maka kita akan bertindak sebagai pedagang. Mengapa demikian? Karena kurva penawaran itu sifatnya adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika tadi di kurva permintaan semakin murah harganya, maka semakin tinggi permintaannya. Kalau pada kurva penawaran, semakin harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan semakin naik. Begitulah bunyi hukum pada penawaran. Nah, pada kurva penawaran ini, kurvanya memiliki gradien atau kemiringan atau slope yang positif. Kalau tadi kita lihat pada kurva permintaan itu slope-nya negatif, menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sementara pada kurva penawaran ini slope-nya positif, yaitu menaik dari kiri bawah ke pojok kanan atas. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa dalam mempelajari kurva penawaran ini, kita harus memposisikan diri kita sebagai pedagang. Mengapa demikian? Kita lihat. Pada saat harganya itu 5.000, maka ada 10 unit yang ditawarkan. Pada saat harganya itu 10.000, maka ada 15 unit yang ditawarkan. Sedangkan pada saat harganya 15.000, maka ada 20 unit yang ditawarkan. Mengapa demikian? Kita ibaratkan saja begini. Satu kaleng susu itu harganya 5.000, maka si pedagang itu menawarkan 10 kaleng susu. Kalau 5.000 dikalikan dengan 10, maka keuntungan yang akan kita dapatkan itu sebesar 50.000. Sedangkan, pada saat harganya itu 10.000, yang ditawarkan itu sebanyak 15 kaleng. Maka keuntungan yang akan kita dapatkan itu sebesar 10.000 dikali 15 atau 150.000. Dari sini saja kita sudah mendapatkan keuntungan sebanyak 3 kali lipat dibandingkan pada penjualan pertama. Makanya, di sini pada saat mempelajari kurva penawaran, kita harus memposisikan diri kita sebagai pedagang yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Di sini saya sertakan daftar pustakanya juga. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.